Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Hadis ke-6 mengenai perkara halal, haram dan syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a bil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Sayyidina Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal dan yang haram adalah jelas, bayyinun, jelas. Haram, halal dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, syubhat, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang takwa dengan menjauhi yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam sesuatu yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Maka jelaskan oleh Nabi bahwa perkara halal dan haram itu jelas. Perkara yang samar yaitu di antara keduanya, abu-abu kalau bahasanya itu, tidak putih, tidak juga hitam, tidak halal dan tidak juga haram. Tetapi syubhat ini telah terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Maksudnya gimana? Barang siapa yang terjatuh dalam sesuatu yang syubhat, kata Nabi, maka ia telah terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Karena ada ininya, hitamnya ada di putih dan bercampur dengan kehitaman, maka jadi abu-abu, tidak suci lagi. Maka carilah perkara yang tidak haram, tidak syubhat. Kalau ragu maka tinggalkan perkara yang ragu kepada perkara yang tidak meragukan kita. Contohnya seperti kita ke warung makan. Ini warung makan ini punya orang Cina. Lah, kok ada anjingnya? Kalau kita ragu nggak usah ke warung makan itu. Terus itu ada makanan di rumah makan itu ada ayam. Kita nggak tahu itu disembelih dengan cara Islam atau enggak. Tahu-tahu tidak putus dua uratnya, jalur napas dan jalur makannya. satu aja putusnya, maka
jadi bangkai dia. Haram bagi kita makannya. Walaupun yang nyembelihnya orang Islam. Maka kalau ragu, berpindahlah kepada perkara yang tidak meragukan. Cari misalkan telur ayam, cari yang itu. Atau telur bebek, ikan. Nah, kalau ikan kan nggak disembelih ya. Bangkainya saja halal. Subhat itu walaupun sedikit, dia akan mempengaruhi ketakwaan kita, Pak. Ini nggak jelas harta dari mana. Kalau kita ambil, kita terima. Untuk orang yang warok, orang yang menjaga dari perkara-perkara halal dan menjauhi dari perkara haram maupun subhat, maka dia gak mau tuh makan dari asal-asalan makan. Ada orang dia menjaga, bahkan makan roti saja dia hati-hati sekali, gak sembarangan roti dimakan. Maka mudah orang itu menjadi orang soleh. Kalau melihat wajahnya itu bercahaya, masya Allah. Pernah saya dengar tuh waktu saya masih SMA, ada ulama dari Bandar Lampung datang ke tempat kami sana di Mari Takwa. Baru wudhu, wajahnya itu seperti anak umur 17 tahun, bercahaya sekali. Memang ahli Al-Quran. Di samping itu memang warok, ironi, menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat, apalagi haram, nggak didekatinya. Insyaallah kita niat juga ya, coba. Tidak asal makan, tidak asal minum, tidak asal mendapatkan harta yang penting banyak, jangan. Tetapi ini halal apa haram, ini subhat atau enggak. Kalau subhat kata Nabi sudah terjatuh kepada yang haram. Iya, abu-abu. Abu-abu itu kan putih yang kecampuran hitam, berarti kan sudah campur dengan yang haram. Kok kita makan? Berarti ada yang kita makan dengan yang haram tuh. Masya Allah. Ada yang tanyakan Pak mengenai halal haram subhat? Jangan sampai apa itu 3H ya, halal haram hantam. Masya Allah. Hah? Haram. Iya. Dia hidup di dua alam. Dua alam. Biawak kan? Kecuali dop. Dop itu kalau bahasa kita biawak gurun. Nah itu boleh. Nabi membolehkan di zaman Nabi. Dibolehkan Nabi. Sehat makan dop itu. Dop itu biawak gurun dan beda dengan bentuk biawak yang di tempat kita ini. Nabi tadi sampaikan dalam hadis ini, barang siapa yang terjatuh dalam sesuatu yang subhat habisan, maka ia telah terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar wilayah terlarang, yang hampir-hampir ia akan mengembala di wilayah itu, padahal terlarang, masih ngembala di sana. Ingatlah setiap raja memiliki wilayah terlarang, dan ingatlah wilayah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Jangan sampai masuk kepada lingkaran yang dilarang, wilayah yang dilarang, kok malah mengembala di tempat yang terlarang, hutan lindung, berburu di sana, nggak boleh. Tangkap polisi kehutanan. Kalau di Lampung ini ada kan hutan lindung banyak ya, termasuk di mana tuh? Lampung Barat. Lewat sana banyak monyet pinggir-pinggir jalan. Ada harimau juga kan? Ingatlah wilayah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan, adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah bahwasanya
di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika segumpal daging itu baik, maka seluruh badan akan baik pula. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh badan. Ingatlah segumpal daging itu. Ingatlah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Bukan hati yang bahasa Indonesia yang ini. Mana yang dekat Lampung itu bukan. Kabidun apa bahasanya? Hati. Qalbu, qalbu itu agak sebelah kiri ya, tengah agak sebelah kiri. Yang bahasa Indonesianya adalah jantung. Kamu punya hati, kamu juga punya hati. Nah, ya hati di sini maksudnya. Qalbu ini kata ulama tasawuf itu luasnya melebihi besarnya arsy-nya. Tinggal kita yang olah. Bisa nggak seperti itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang subhan. Insyaallah Pak ya.